Malam itu, desa Rawa Hitam tenggelam dalam sunyi yang aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, bahkan angin pun seperti enggan lewat di antara rumah-rumah kayu yang berdiri rapat. Lampu-lampu minyak di teras rumah menyala redup, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding, seolah ada sesuatu yang bergerak di luar jangkauan mata manusia. Penduduk desa sebenarnya sudah lama merasa ada yang tidak beres. Sejak seminggu terakhir, beberapa warga mengaku mendengar langkah kaki di luar rumah mereka setiap tengah malam. Langkahnya pelan, teratur, seperti orang yang sedang menghitung setiap pijakan. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya tanah basah dengan jejak kaki yang berhenti tepat di depan ambang pintu, lalu menghilang begitu saja. Kepala desa, Pak Sarman, berusaha menenangkan warga. Ia mengatakan itu hanya ulah orang iseng atau mungkin hewan liar. Tapi wajahnya sendiri selalu terlihat tegang, matanya cekung seolah tak pernah tidur nyenyak. Ia menyembunyikan sesuatu, dan beberapa orang mulai menyadarinya. Malam pembantaian itu dimulai tanpa tanda apapun. Hujan turun rintik-rintik, tipis tapi dingin, membuat kabut tipis menyelimuti jalanan tanah desa. Jam menunjukkan pukul 12 lewat sedikit ketika listrik padam. Seluruh desa langsung gelap, hanya tersisa cahaya bulan yang terpotong-potong oleh awan hitam. Di rumah paling ujung desa, seorang ibu terbangun karena mendengar suara ketukan. Bukan ketukan biasa, tapi 3 kali ketukan pelan, dengan jeda yang sama persis setiap kali. Saat ia menahan napas dan mendekat ke pintu, ketukan itu berhenti. Digantikan oleh suara bisikan lirih yang memanggil namanya, dengan suara yang sangat dikenalnya. Di sisi lain desa, sebuah keluarga ditemukan tak lagi merespons panggilan tetangga. Pintu rumah mereka terbuka, lampu minyak masih menyala, tapi suasana di dalamnya sunyi dan dingin, seolah rumah itu sudah lama ditinggalkan. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jeritan yang terdengar sebelumnya. Hanya keheningan yang terlalu rapi, terlalu bersih, dan justru itu yang membuat siapapun yang masuk merasa mual ketakutan. Satu persatu rumah mengalami hal yang sama. Pintu terbuka sendiri. Lampu padam atau dibiarkan menyala tanpa pemilik. Desa yang biasanya hidup dengan suara dan obrolan malam berubah menjadi deretan bangunan kosong yang seolah baru saja ditinggalkan oleh penghuninya secara serempak. Beberapa warga yang masih hidup mulai bersembunyi. Mereka mengunci diri di kamar, bersembunyi di bawah tempat tidur, atau masuk ke gudang dengan napas tertahan. Dari balik dinding kayu tipis, mereka mendengar sesuatu berjalan di luar. Bukan satu orang. Banyak. Langkah kaki itu terdengar serempak, teratur, seperti barisan yang sedang berpatroli. Yang paling menakutkan bukanlah langkah kaki itu sendiri, melainkan suara napas di baliknya. Napas berat, terputus-putus, seperti orang yang menahan amarah terlalu lama. Sesekali terdengar suara bisikan yang saling bersahutan, menyebut nama-nama warga desa satu persatu, dengan nada yang datar dan dingin. Pak Sarman akhirnya keluar dari rumahnya dengan wajah pucat. Ia membawa senter dan berjalan sempoyongan ke balai desa. Dari kejauhan, beberapa orang melihatnya berlutut di tengah lapangan, seolah sedang memohon ampun kepada sesuatu yang tak terlihat. Mulutnya bergerak cepat, seperti membaca doa, tapi tak ada suara yang keluar. Tak lama setelah itu, langkah-langkah kaki berhenti. Keheningan kembali menyelimuti desa Rawa Hitam, kali ini jauh lebih pekat. Warga yang selamat menunggu hingga fajar dengan tubuh gemetar. Saat matahari akhirnya terbit, kabut perlahan menghilang, memperlihatkan desa yang sudah berubah selamanya. Sebagian besar rumah kosong. Tidak ada jasad yang terlihat, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang jelas. Orang-orang itu lenyap, seolah dihapus dari keberadaan. Nama mereka masih tercatat,
Rumah mereka masih berdiri, tapi keberadaan mereka seakan tak pernah ada. Di balai desa, ditemukan satu hal yang membuat semua orang membeku ketakutan. Di dinding kayu yang menghadap lapangan, tertulis pesan dengan goresan kasar, seperti ditulis terburu-buru oleh banyak tangan sekaligus. Titipan sudah diambil. Dosa kalian sudah lunas. Tak ada yang berani bertanya apa maksud tulisan itu. Tak ada yang berani mencari tahu kemana ratusan penduduk desa menghilang dalam satu malam. Desa Rawa Hitam akhirnya ditinggalkan, menjadi desa mati yang tak lagi muncul di peta resmi. Namun, hingga hari ini, para pengendara yang tersesat dan melewati wilayah itu mengaku mendengar langkah kaki di malam hari. Langkah yang teratur. Banyak. Dan selalu berhenti tepat di depan mereka, seolah sedang menghitung siapa yang akan menyusul berikutnya.